Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Sukma Chandra Wulan dengan NIM 16. Saya adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Saat ini saya akan melaksanakan analisa tontonan edukasi anak yang berjudul Nusa Rara. Tentunya film ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Yang nomor satu yaitu genetik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah genetik. Faktor keturunan atau genetik menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh kepada karakter fisik dari anak. Sedangkan nomor dua yaitu pola asuh orang tua. Nah, inilah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Pola asuh orang tua ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dari segi mental, fisik, sampai kecerdasan. Yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tumbuh kembang anak juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Lingkungan sekitar rumah yang sehat, tentram, dan nyaman sangat penting bagi seorang anak untuk bisa bertumbuh kembang dan belajar. Selanjutnya yaitu stimulasi. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menstimulasi dan merangsang keterampilan anak-anaknya agar bisa berkembang secara optimal. Misalnya, dengan memberinya kesempatan bermain, bereksplorasi, dan belajar hal-hal baru tentunya. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Tahukah ibu dan saudara sekalian, jenis kelamin juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Misalkan, berat, panjang, dan lingkar kepala cenderung memiliki besar pada anak laki-laki daripada anak perempuan dan lain sebagainya. Wah, menarik ya. Yang keenam yaitu nutrisi. Berikutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah nutrisi ya. Selama proses tumbuh kembangnya, si kecil memerlukan bahan bakar cukup yang tentunya ini berasal dari nutrisi. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah sosial dan ekonomi. Faktor sosial ekonomi sedikit banyak mempengaruhi tumbuh kembang anak di usia dini. Alasan terpenting di balik ini adalah kesempatan dan akses yang lebih banyak untuk mendapatkan asupan nutrisi yang lebih baik. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Supaya anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, tidak hanya memperhatikan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak di atas. Ada beberapa hal yang bisa saudara sekalian lakukan guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi anak. Kedua, dorong anak agar aktif bergerak. Ketiga, ajak bermain dan bereksplorasi. Dan yang keempat, tidur yang cukup. Selanjutnya, apa kaitannya dengan analisa video edukasi yaitu Nusa Rara yang akan saya bahas kali ini? Yang pertama, bentuk stimulasi dan juga aspek apa saja yang dapat dioptimalisasi. Yang pertama yaitu mengetahui apa yang diinginkan anak. Dalam video ini atau dalam film Nusa Rara, setiap anak punya keinginan, punya cita-cita dan punya kesukaannya masing-masing. Di film Nusa, kita bertemu dengan dua pasang orang tua yang sebetulnya punya kemiripan masalah, yakni tak tahu apa yang diinginkan sang anak. Namun, dalam video edukasi itu memberikan pembelajaran bagi orang tua untuk dapat belajar mengerti dan memahami apa kemauan dari anak-anaknya. Yang kedua, sisihkan waktu khusus untuk main dengan anak. Pada video Nusa Rara ini tidak hanya edukasi bagi anak saja yang ditonjolkan, melainkan kepada orang tua juga. Film animasi garapan Boni Wirasmono ini menggambarkan karakter Joni yang pintar dan berwawasan luas. Lemarinya sudah penuh dengan piala, namun semua itu tidak terlalu berarti bagi Joni karena orang tuanya nyaris tak pernah bermain atau bahkan bicara dengannya. Nah, ini sebuah contoh yang kurang baik sehingga ketika orang tua memperlihatkan video tersebut dan juga ikut menyaksikan, harapannya dapat melakukan evaluasi diri terkait sikap yang demikian. Lalu, yaitu temani anak untuk belajar bersama. Dalam sebuah video Nusa Rara, ada adegan ketika Nusa merajuk karena kalah dari Joni. Nah, kedua orang tuanya berhasil menghiburnya sekaligus menyisipkan nilai-nilai kebaikan supaya Nusa tidak patah semangat.
Abah atau ayahnya Nusa bahkan memberikan nasihat untuk pantang menyerah dan memberikan contoh seorang ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas. Abah juga mengenang dan saat dirinya dan Nusa kerap menghabiskan waktu untuk belajar bersama. Momen menemani anak untuk belajar bersama itu penting. Beberapa literatur tentang parenting menyebutkan bahwa menemani anak saat belajar mampu membuatnya jadi lebih fokus dan tidak terganggu hal-hal lain. Selanjutnya, ajarkan anak bicara yang baik. Nah, di film ini juga memperlihatkan kata-kata yang sering dilontarkan oleh Nusa dan Rara memang begitu islami. Tapi bukan itu poinnya dalam pembahasan ini. Sebab dalam film ini orang tua diajarkan untuk selalu mengajarkan perkataan yang baik bagi anak yang memang peniru paling andal. Dalam film ini juga orang tua Nusa dan Rara yang religius mengajarkan anak-anaknya untuk bicara hal-hal positif dari segi agama. Hal itu terekam dan jadi kebiasaan bagi Nusa dan Rara untuk bicara hal-hal baik tentunya. Selanjutnya, belajar sabar. Dalam film Nusa Rara ada salah satu episode yang berjudul Sabar, Tahan Amarahmu. Nah, episode ini menceritakan tentang Nusa yang marah besar ketika Anta, si kucing hitam, secara tidak sengaja menjatuhkan roket yang dibuat Nusa, sehingga roket tersebut rusak. Nah, hal-hal tak terduga seperti ini mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, film ini kita diajarkan untuk sabar dan meredam emosi ketika marah. Ketika marah, kita dianjurkan untuk duduk dan berwudu bagi yang muslim. Selanjutnya, menyayangi saudara. Salah satu daya tarik dari film Nusa Rara adalah kehadiran tokoh Rara yang merupakan adik Nusa. Pada penonton seringkali gemas dengan tingkah kakak beradik ini, sebab mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Nusa di sini digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sedangkan Rara mempunyai kepribadian yang suka penasaran dan cenderung jahil. Nah, setiap kali Rara jahil kepada Nusa, ia selalu meresponnya dengan lembut. Meski terkadang Nusa jengkel dengan tingkah laku Rara, namun ia tetap sayang kepada Rara. Ia tidak pernah bersikap kasar seperti berteriak atau memukul saudara perempuannya tersebut. Selanjutnya, tidak menyerah dengan kekurangan. Dalam cerita animasi ini, Nusa digambarkan terlahir sebagai anak yang memiliki kekurangan, yakni kaki kirinya tidak tumbuh dengan normal. Nah, meski demikian, Nusa tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu halangan. Kekurangan tersebut justru menjadikan Nusa sebagai pribadi yang bersemangat dan pantang menyerah. Selanjutnya, hidup sederhana. Nusa berasal dari keluarga sederhana, tinggal bersama ibu dan adiknya. Mengajarkan Nusa bahwa kesederhanaan dapat membawa sesuatu yang lebih berharga, yakni kebahagiaan. Misalnya, jika ia hendak makan sesuatu, Nusa tidak membeli makanan di luar, melainkan ia makan masakan ibunya yang menjadi makanan favoritnya juga. Dalam kehidupan sehari-hari, Nusa juga digambarkan tidak menggunakan barang mahal ataupun berpakaian dengan berlebihan. Hal tersebut dapat dijadikan contoh pada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka tentunya. Lalu yang terakhir yaitu belajar sikap toleransi. Toleransi adalah salah satu sikap yang harus diajarkan pada anak sejak dini mungkin. Melalui film Nusa Rara diajarkan bagaimana kita menolong sesama tanpa memandang status dan juga tanpa mengharapkan balasan. Nusa dan Rara mengajarkan bagaimana memaknai perbedaan serta memahami keadaan orang lain hingga terjalin silaturahmi yang baik antara sesama. Selanjutnya, apa sih kelebihan film animasi Nusa dan Rara? Di antara lainnya itu, yang pertama, mempunyai visual yang unik sesuai dengan karakteristik anak sehingga dapat menarik minat anak-anak yang menontonnya. Kedua, setiap episode mempunyai pesan moral dan pendidikan. Yang ketiga, memberikan contoh spesifik tentang teladan para nabi dalam berperilaku sehari-hari. Keempat, menceritakan kisah-kisah sehari-hari kakak beradik yang selalu mengingatkan kebaikan satu sama lain. Yang kelima,
Dialog film menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak-anak sehingga anak-anak dengan mudah menerima apa yang disampaikan atau amanah-amanah baik apa yang diberikan dari film tersebut. Lalu yang terakhir, terdapat beragam isi kandungan ajaran agama Islam yang disajikan dengan cara yang ringan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sari dan Mas Fiah dalam penelitiannya pada tahun 2022. Baik, demikian tadi kurang lebihnya analisa dari tontonan edukasi yaitu film Nusarara yang telah saya sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin berlebihannya saya dalam menyampaikan informasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.